Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damaraji dan apa kabar? Senang sekali ketemu lagi bersama saya Damaraji. Dan seperti biasa saya bakal membacakan zodiak kamu untuk zodiak-zodiak yang sudah ditunggu-tunggu dari kemarin ya. Banyak yang nanyain, Kak kapan? Oke. Sekarang kita sampai sudah di zodiak yang ke-6, yaitu zodiak Virgo untuk bulan Oktober tahun 2020. So buat kamu yang sudah menanyakan Virgo dari kemarin, oke, ini saatnya Virgo bakal kita bacakan ya. Seperti biasa saya bakal membacakan dengan cara yang sederhana, simpel tapi padat ya. Saya berharap dari 5 kartu yang saya tarik nanti bisa mewakili segala macam hal yang harus kamu ketahui, yang mungkin penting untuk kamu ketahui juga pasti. Hal-hal yang mungkin harus kamu hindari itu apa, yang harus kamu lakukan itu apa, yang harus kamu kerjakan itu juga apa. Oke, 5 kartu saya akan shuffle, akan saya ambil. Sebelumnya saya shuffle dulu kartunya biar energinya terurai. Ini bersifat general teman-teman seperti biasa ya. Jadi tidak akan resonate semua, tidak akan pas semua. Tapi alhamdulillah ya, dari beberapa zodiak kemarin 1 sampai dengan 5, hampir 80-90% resonate ya. Kalau saya merasakan dari teman-teman, karena banyak teman-teman yang kemudian komentar, dan banyak juga yang kemudian chatting, bahkan banyak juga yang terus kemudian melakukan personal reading atau private reading. Ya, jadi silakan buat teman-teman mau private reading boleh juga. Permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi bisa kita selesaikan, atau paling tidak bisa mendapatkan pencerahan, solusi-solusi yang baik buat kamu. Nah, teman-teman, yang jelas untuk kamu yang kepengen personal reading, kamu silakan aja untuk melakukan kontak ke WA yang tertera di sini ya. Jadi bisa langsung ketemu dengan saya nanti. Kamu boleh tanya apa saja tentang kehidupan, tentang asmara, tentang rezeki, atau tentang apa saja. Karena banyak orang yang merasakan bahwa ada energi-energi buruk yang mengganggu dalam kehidupannya, yang kemudian membuat segala hal yang sedang dilakukan itu jadi berantakan ya, jadi berantakan. Silahkan aja, karena saya juga melakukan pembersihan energi, aura, gitu ya teman-teman. Jadi saya coba bantu nanti kalau memang teman-teman perlu untuk mengarahkan ke atau membersihkan energi-energi tertentu yang mengganggu, karena bagaimanapun kadang kita tidak sadar bahwa ternyata ada energi-energi yang tidak bagus di dalam diri dan kehidupan kita, dan itu harus dibersihkan, harus dibuang. Oke, langsung aja teman-teman. Di kartu pertama saya melihat untuk Virgo bulan Oktober tahun 2020, masa aktifnya sampai dengan Maret 2021. Saya melihat di sini Virgo sedang dihadapkan dengan situasi yang cukup berat. Ada perjuangan-perjuangan yang harus kamu lakukan. Seperti misalnya pekerjaan-pekerjaan sekarang yang mungkin sedikit terganggu, atau bahkan banyak terganggu karena adanya pandemi dan sebagainya. Karena saya melihat juga banyak ya teman-teman, di antara berita-berita yang muncul, banyak yang dipensiunkan, banyak yang dirumahkan, bahkan banyak yang di PHK. Dan banyak juga teman-teman yang masih jobless, masih belum ada pekerjaan, mencari pekerjaan juga sulit gitu kan. Itu secara umum seperti itu. Tapi nggak usah khawatir. Jangan sampai teman-teman terjebak ke dalam situasi apa yang sedang viral, apa yang sedang viral, apa yang sedang tren, terus kemudian kamu mengikuti, termasuk kata-kata bahwa wah iya susah ya, di masa pandemi ini semuanya susah, ruang geraknya terbatas dan sebagainya. Kalau kita ikut mengatakan hal-hal seperti itu, sebetulnya kita sendiri sedang membatasi ruang gerak kita dan sedang mempersulit keadaan kita sendiri. Jadi jangan sampai terjebak ke dalam kata-kata atau sugesti yang nggak bagus. Nah, di sini saya melihat untuk Virgo, hal yang kamu perjuangkan, satu adalah tentang pekerjaan, tapi saya merasakan juga kamu sedang memperjuangkan pasangan kamu sendiri. Ya, saya melihat bahwa kamu dengan pasangan kamu ini sepertinya nyaris bubar, nyaris selesai. Ada permasalahan, ada konflik yang ternyata cukup membuat hubungan kamu ini menjadi parah ya, dan kamu harus memperjuangkannya sedemikian rupa, kamu meyakinkan dia sedemikian rupa juga, tapi sepertinya sampai sekarang dia masih belum tahu, belum menerima segala penjelasan kamu ya. Itu kalau dari sisi hubungan kamu, asmara kamu dengan pasangan kamu, baik yang pasangan pacaran maupun pasangan yang mengarah kepada pernikahan,
atau bahkan yang sudah berumah tangga. Ya, jadi saya melihat seperti itu. Jadi selain pasangan, sekali lagi ada unsur atau ada energi dari masalah pekerjaan kamu juga. Intinya, baik di masalah pekerjaan maupun masalah asmara, kamu harus berjuang dan memperjuangkan sesuatu. Dan sekali lagi, di sini ada gangguan-gangguan yang juga muncul, ya. Dari usaha dan upaya kamu tuh ada gangguan muncul. Gangguan yang paling jelas sekali adalah gangguan dari emosional kamu sendiri atau emosional dari kedua belah pihak dengan pasangan kamu juga. Emosi-emosi yang muncul akibat ego yang saling mempertahankan egonya, ini justru membuat kondisi dan situasinya semakin keruh, semakin memperburuk keadaan, ya. Jadi itu untuk masalah asmara. Nah, untuk masalah pekerjaan, saya melihat bahwa kamu sepertinya ada orang atau temen yang ngeganggu kamu. Maksudnya bukan gangguin yang gimana-gimana, tapi ada yang nggak suka sama kamu. Terus kemudian di belakang dia melakukan semacam penghasutan, memfitnah dan sebagainya seperti itu. Dan itu adalah orang yang tidak jauh dari lingkungan kerja kamu sendiri atau lingkungan pergaulan kamu sendiri. Ya, jadi ini bisa di lingkungan pergaulan pekerjaan, bisa juga di lingkungan pergaulan rumah ya, atau tempat bermain, teman-teman bermain. Itu kartu pertama, teman-teman. Ya, sekarang kita lihat di kartu kedua. Oke, di kartu pertama saya ulang lagi. Saya tambahkan, bukan diulang. Di sini ada semacam kompetisi juga, ya. Saya melihat ada kompetisi. Di sini ada beberapa orang yang sedang bertarung, kayak ada kompetisi, kayak sedang saling berebut dan sebagainya. Nah, untuk masalah asmara, ada gangguan-gangguan dari orang ketiga, ada gangguan-gangguan dari orang lain yang dalam hal ini adalah sangat mengganggu, sangat mengacaukan keadaan, dan kemudian membuat kamu seolah-olah berkompetisi dengan orang lain itu, atau orang ketiga itu. Itu kalau dari sisi asmara. Kalau dari sisi pekerjaan atau bisnis, atau sosial masyarakat, ya, pertemanan, ini juga ada semacam persaingan yang jelas dia orang yang tidak jauh dari kamu, orang deket aja gitu kan, sahabat kamu yang sebetulnya nggak jauh. Ini kayaknya agak sedikit kurang bagus watak dan sikapnya, sehingga dia melakukan banyak hasutan-hasutan atau sering menjelek-jelekan kamu di belakang. Tapi oke, jangan terjebak di sini teman-teman ya untuk Virgo. Karena yang kedua, kartu kedua kita lihat bahwa di sini ada Six of Sword, ada 6 pedang. Di sini ada orang yang sedang menggayung sebuah perahu bersama ini suami, ini anak, dan ini anak, ini istri, anak istrinya. Gambaran ini menunjukkan bahwa kamu sudah sangat stres banget gitu loh. Dengan keadaan ini kamu udah stres banget. Dan kamu memilih untuk apa? Pergi. Dan saya pikir nggak ada salahnya juga. Daripada terus-terusan kamu berkecimpung atau masuk ke dalam pusaran yang tidak mengasyikkan ini, lebih baik memang lakukan langkah pergi. Menghindar ya, lebih tepatnya menghindar, bukan menghindar dari masalah atau yang bagaimana, itu bukan berarti tidak tanggung jawab, itu juga bukan. Tapi lebih kepada menghindar atau menepi, itu akan jauh lebih baik untuk bisa menenangkan pikiran kamu sendiri. Karena kalau terus-terusan berada di lingkaran nomor 1 ini, kamu energinya akan terkuras ya, bahkan kamu tidak bisa berpikir secara jernih. Dan saya pikir itu bagus. Jadi kalau misalnya kamu belum melakukan, cobalah lakukan untuk menarik diri, ya, menepi dulu, keluar dari lingkaran ini agar kamu bisa berpikir secara jernih sambil menenangkan hati juga. Pada akhirnya di sini nanti kamu bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada, ya. Kalau kamu menarik diri dan tidak terus berperang melawan ego masing-masing dari mereka, buat apa gitu kan? Buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang energi segala macam. Yang akhirnya rugi ya kalau seperti itu diterus-terusin. Nah, jadi di sini tujuan dari pergi, meninggalkan atau merenungkan semuanya, memperbaiki diri. So di sini akan keluar dari kondisi yang sulit itu tadi, ya. Jadi semua bisa teratasi dengan baik. Nah, setelah semua teratasi dengan baik, teman-teman di sini pasti kepengen ya. Saya melihat kamu kepengen sekali memperbaiki finansial kamu. Nah, di kartu ketiga saya melihat bahwa kamu kepengen banget memperbaiki finansial, keadaan ekonomi kamu, usaha kamu, pekerjaan kamu, dan sebagainya. Nah, inilah saat dimana kamu harus betul-betul
fokus, memperbaiki diri, dan kemudian berusaha. Sekali lagi, di tengah pandemi yang seperti ini, jangan sampai terjebak ke dalam situasi atau lingkaran kata-kata, ini sulit, ini nggak bisa, ini nggak leluasa, dan sebagainya, gitu kan. Karena kata-kata itu sebenarnya adalah ngeblokir, ya, ngeblocking diri kamu sendiri. Jadi, rubahlah kata-kata itu menjadi yang positif. Misalnya adalah, oke deh, misalnya di saat pandemi seperti ini, saya yakin Tuhan masih memberikan celah jalan untuk mendapatkan rezeki, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi optimisme, keyakinan dibangun, maka energi juga akan mengikuti, vibrasi getarannya juga akan bagus. Di kartu ketiga di sini saya melihat bahwa kamu ada upaya untuk menstabilkan keadaan, keuangan kamu, dan di situ kamu akan mendapatkannya, ya. Kamu akan mendapatkannya meskipun tidak langsung seret naik bagus banget, itu tidak, ya, tapi bertahap. Tapi it's okay, meskipun bertahap, kamu harus syukuri, kamu harus terus perjuangkan. Nah itu, jadi kalau saya melihat di sini, kesejahteraan kamu impikan, tapi kamu sekaligus harus kamu perjuangkan. Oke, supaya apa? Kelimpahan, kesejahteraan benar-benar bisa kamu miliki secara maksimal. Tapi belum, ya. Ini belum langsung maksimal banget. Harus bertahap. Kemudian di kartu yang keempat. Di kartu keempat ada Knight of Swords. Di sini menunjukkan bahwa Knight of Swords itu menunjukkan bahwa di sini kamu harus betul-betul melakukan perubahan. Ya. Bahkan di sini ada kayak semacam pergolakan. Pergolakan maksudnya apa? Maksudnya gini, apa yang terjadi di masa lalu atau di sini, di kartu pertama dan kedua, itu masih kebawa terus sampai sekarang. Gitu loh. Jadi kalau misalnya itu adalah kejadian, ini misalnya kejadian di masa kemarin atau masa lalu, saya melihatnya bahwa kamu di sini belum bisa benar-benar lepas dari yang namanya masa lalu, belum bisa lepas dari orang-orang di masa lalu kamu juga, sehingga ini cukup mengganggu. Nah, gangguan-gangguan itu ini terlihat di kartu yang kelima, ya, The Devil. Jadi kalau misalnya kamu ini, misalnya ini adalah Virgo jomblo. Kalau Virgo jomblo, saya melihatnya kamu sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan pasangan yang cocok. Selalu saja ada yang kurang, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya seperti itu. Nah, saya melihatnya bahwa bisa jadi kamu masih terjerat oleh energi masa lalu. Sebagai contoh begini, kamu masih membandingkan orang di masa lalu kamu dengan orang-orang yang sekarang ada dalam kehidupan kamu atau orang-orang yang kamu temui. Sedangkan mungkin ya di mata kamu bahwa orang yang di masa lalu itu adalah orang yang perfect, sempurna lah, bagus lah, dan sebagainya, cantik lah, dan sebagainya gitu kan. Dan dia segalanya. Terus kemudian dari ukuran itu, dari parameter itu, kamu ngerasa bahwa ketemu dengan orang-orang sekarang masih belum selevel dia, sehingga kamu masih pilih. Intinya kamu masih terjebak dalam energi masa lalu yang kemudian kamu belum bisa membuat kamu move on betul-betul atau rilis betul-betul, sehingga kamu mendapatkan untuk mendapatkan pasangan kembali seperti kayak kesulitan seperti itu. Itu bagi yang jomblo, ya, karena di sini ada energi yang kurang bagus, energi negatif. Nah, tapi secara keseluruhan bagi Virgo, saya melihatnya begini. Kamu yang memang sudah berjuang nih, ya. Kamu sudah berjuang, kamu sudah mencoba menepi, memperbaiki diri, punya target-target terhadap finansial agar lebih baik dan sebagainya. Oke lah, ada proses, ada perubahan, ada progres juga, tapi belum terlalu signifikan. Nah, tetapi di sini pergolakan kamu atau perjuangan kamu, perubahan-perubahan kamu, ini ada pergolakan, ada kegalauan, ada hal yang mengganggu kamu, sehingga di sini muncullah kartu kelima The Devil ini menunjukkan bahwa adanya gangguan-gangguan yang tidak baik. Nah, teman-teman, ini yang sering saya katakan bahwa kadang-kadang tanpa disadari kita itu diikuti atau dihinggapi energi yang kurang bagus. Gini teman-teman, energi kurang bagus itu yang pertama biasanya dihasilkan karena pikiran dan perasaan kita. Berarti itu ada dari faktor internal kita sendiri.
Kalau faktor internal, perlu dibereskan nggak? Perlu dong, gitu kan. Perlu diterapi dong, terapi ya, perlu, gitu kan. Bagaimanapun perlu juga. Jadi prinsipnya gini teman-teman, energi jelek itu bisa dari faktor internal yang dimunculkan atau diakibatkan karena pikiran dan juga hati kita atau perasaan kita seperti apa. Itu internal. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata bisa jadi ada dorongan atau ada kiriman dari faktor eksternal atau dari luar. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang memang sengaja tidak suka sama kamu dan kemudian dia melakukan hal tertentu yang membuat kamu terkirim energi jelek dari orang lain atau dari faktor eksternal. Ya, tapi apapun itu saya lebih fokus kepada energi yang dari faktor internal gitu loh. Karena gini, faktor internal di sini berarti kan energinya melekat dalam diri kamu gitu kan. Nah, intinya itu harus dihilangkan dan intinya harus diperbaiki, auranya harus dibenerin, harus diperbagus, diperkuat, energinya diperbagus lagi, program-program bawah sadar kamu juga harus ditata ulang lagi. Kemudian yang negatif, yang tidak bagus dirilis atau dibuang atau dilepaskan, ya. Sehingga dengan cara seperti itu kamu bisa melakukan atau kamu bisa mendapatkan kondisi di mana kamu seperti manusia baru, ya, dengan program baru, mindset baru, mentalitas yang baru, perilaku yang lebih baik dan sebagainya. Karena kalau sudah seperti itu, otomatis akan berefek atau berdampak baik kepada hal-hal yang lainnya seperti pekerjaan, relasi, bisnis usaha kamu, hubungan asmara kamu dan sebagainya. Oke. Jadi kalau untuk secara keseluruhan saya melihat bahwa Virgo di sini belum mendapatkan satu solusi, belum mendapatkan satu keadaan yang lebih baik, gitu kan? Tapi karena ada energi juga yang tidak bagus juga. Oke. Kalau misalnya ini yang jelas perlu, ya kalau istilah orang bilang, Jawa bilang itu diruat bisa, ya kan? Atau diperbaiki dengan cara di terapi atau di healing terapi bisa juga. Oke, itu gambarannya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi sorry saya membacakan berdasarkan kartu dan energi yang keluar itu apa. Jadi kadang-kadang bacaannya tidak selalu hasilnya bagus. Karena kadang-kadang kemarin saya melihat pertamanya jelek, terus bagus, lumayan bagus dan akhirnya bagus. Ada juga yang awalnya bagus, belakangnya jelek. Ya, ada yang dari awal jelek, belakangnya masih kurang bagus, seperti Virgo. Tapi nggak usah khawatir bahwa ini dijadikan sebagai warning aja, gitu kan, sebagai warning. Dan tentunya ini tidak 100% benar, ya, karena kebenaran hanya ada pada Tuhan yang Maha Kuasa, hanya pada Allah yang Maha Kuasa, ya. Jadi kalau misalnya pembacaan psikologi tarot seperti ini sifatnya untuk pendampingan saja, yang bisa dijadikan sebagai apa ya, peringatan-peringatan, antisipasi dan sebagainya seperti itu. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat kamu yang baru mampir di channel Damar Aji, silahkan subscribe channel ini. Kalau kamu suka, lakukan satu kebaikan aja hari ini dengan cara subscribe channel Damar Aji. Share boleh, komentar silahkan. Oke? Dan sekali lagi buat teman-teman yang kepengen private reading, ya. Kalau private reading apa aja sih kak gitu kan? Itu di deskripsi ada loh teman-teman ya, silahkan kamu baca. Tapi boleh saya sebutin, bisa baca tarot, bisa konseling atau konsultasi, coaching juga bisa, perbaikan energi dan aura juga bisa, membuka sumbatan-sumbatan rezeki dan sumbatan jodoh, insya Allah nanti bisa kita bantu. Kemudian ruat ya, ruat nama, aktivasi nama juga, nanti kita jelasin seperti apa. Terus kemudian ruat total gitu kan. Nah, semuanya bisa kita lakukan secara jarak jauh by phone, ya, karena bagaimanapun keilmuan energi adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Kalau kita bicara energi, bicara spiritual, kita tidak lagi harus menggunakan 100% logika, ya, karena lebih banyak mengarah kepada intuisi, feeling, hati, jiwa, dan sebagainya seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu Virgo. Yang bukan Virgo pun nggak apa-apa, siapa tahu ini adalah sama bisa menjadikan pencerahan buat kamu juga, karena mungkin permasalahannya ada yang sama.
Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Damar Aji, sampai jumpa.